Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu harap juga kalian hari ini sehat semua. Dan anak-anak, seperti biasa sebelum kita melakukan proses pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk sesi berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Intan Alfizahro sebagai ketua kelas. Oke Mbak Intan, silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, alhamdulillah kita sudah melakukan sesi berdoa. Nah sekarang ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, ibu cek juga kalian sudah rapi apa belum? Coba dilihat bangkunya sudah rapi, sudah lurus atau belum? Sudah lurus ya. Coba dilihat di bawah meja ada sampah enggak? Kalau ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Oke, sudah bersih semua ya. Alat dan bahan serta buku tulis silakan dikeluarkan, ditaruh di atas meja yang rapi ya. Oke, sudah rapi semua. Oke, baik. Nah, anak-anak, di sini ibu harap kalian ketika ibu menyampaikan materi maupun ketika ibu menjelaskan tentang menggunakan media nanti dan ketika ibu memberikan tugas kepada kalian, ibu harap kalian bisa mengikuti dengan hikmah, dengan disiplin dan penuh antusias yang tinggi. Intinya ibu harap kalian bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Paham ya anak-anak? Oke, pintar. Nah anak-anak, sebelum itu juga alangkah lebih baiknya seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, agar selalu tertanam pada diri kita tentang rasa pentingnya nasionalisme. Nah, untuk menyanyi lagu nasional hari ini yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oke anak-anak, kalian sudah siap semua ya? Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, baik, kita semua. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenai yaitu pada bab 1 tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tepatnya pada topik A yaitu tentang bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan fungsinya. Nah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4 poin, yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan bagian-bagian tubuh pada tumbuhan. Yang kedua, yaitu kalian mampu menentukan fungsi pada bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, yaitu kalian mampu mengaitkan hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Dan yang terakhir, yaitu kalian mampu membuat proyek puzzle bagian tubuh tumbuhan. Nah anak-anak, tadi kan ibu sedikit menyampaikan kepada kalian bahwasanya kita akan mempelajari pada bab ini, topik ini, serta tujuan pembelajaran hari ini. Nah sekarang coba ibu bertanya terlebih dahulu kepada kalian, pernahkah kalian mengamati maupun melihat tumbuhan yang ada di sekitar kalian, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di taman? Pernah enggak? Pasti pernah kan? Lalu pernahkah kalian itu berpikir bagaimana sih tumbuhan itu bisa mempertahankan hidupnya? Bagaimana coba? Nah anak-anak, untuk menjawab pertanyaan hal tersebut dan
pembelajaran, yaitu berupa gambar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, anak-anak, tumbuhan itu sama halnya seperti manusia, yaitu memiliki bagian tubuh dan memiliki di setiap tubuhnya itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, coba sekarang kalian amati kira-kira di sini bagian tumbuhan itu apa saja sih? Coba. Nah, oke, bagus sekali. Bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sekarang coba kalian amati kira-kira fungsinya di setiap bagian tubuh itu apa aja coba. Oke, bagus. Nah, ini ada akar. Akar itu fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak serta kokoh. Kemudian yang kedua yaitu batang. Batang fungsinya yaitu mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada daun. Daun itu apa? Yaitu tempat fotosintesis atau sebagai tempat menghasilkan makanan. Kemudian yang keempat yaitu bunga. Fungsinya bunga itu apa? Oke, bagus. Fungsinya bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima apa? Oke, pintar. Buah. Buah itu fungsinya apa? Buah itu fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Lalu yang terakhir apa? Oke, bagus. Yaitu biji. Biji fungsinya sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Oke, anak-anak, dari sini kalian sudah sedikit ada gambaran ya. Oke, baik, bagus. Ibu apresiasi terhadap jawaban-jawaban kalian. Berarti kalian sedikit banyak sudah mengerti ya bahwasannya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya pada tumbuhan. Nah, anak-anak, agar kita jauh lebih bersemangat lagi, alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Kali ini ice breakingnya berkaitan dengan materi kita loh. Nah, untuk itu ibu kan sudah menuliskan di papan tulis ya. Kalian sudah perhatikan ya. Di situ ada lirik lagu yaitu tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Kalian tahu lagunya kan pastinya? Oke, kita mainkan lagu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 6 bagian tumbuhan, ayo kita sebutkan. Ada 6 bagian tumbuhan, ayo kita sebutkan. Pertama, akar menyerap air dan zat hara di dalam tanah. 2, batang mengangkut air ke bagian yang lain. Yang ketiga, daun fungsinya untuk fotosintesis. Yang keempat adalah bunga, alat perkembangbiakan. Yang kelima adalah buah untuk melindungi biji. Dan yang terakhir, bagian biji calon tumbuhan baru. Itulah fungsi bagian tumbuhan, ayo kita hafalkan. Marilah kawan, kita belajar merawat tumbuh-tumbuhan. Oke, baik, sudah bisa semua ya. Good job, pintar. Baik anak-anak, tadi kan ibu sudah memberikan sedikit pengantar ya tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan melalui media belajar ibu yang hanya berupa gambar. Nah, di sini ibu akan menjelaskan terkait jauh lebih spesifik lagi dan jauh lebih konkret serta nyata tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya melalui media pembelajaran ibu yang sudah buat, yaitu papan tempel bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, ketika ibu menjelaskan secara spesifik, nanti ibu harap kalian dapat menyimak, mengamati dengan hikmat serta memahaminya ya. Oke anak-anak, di sini ibu mulai dari papan tempel bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar. Ya, akar itu apa? Akar itu adalah bagian tumbuhan yang di bawah tanah. Nah, fungsi akar itu apa? Yang pertama yaitu menyerap
dan nutrisi dari penyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua yaitu menopang tumbuhan agar tetap berdiri serta kokoh. Nah, berdasarkan bentuknya ini, akar ini dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama yaitu ada akar tunggang. Akar tunggang ini apa? Yaitu memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar tunggang ini atau utama tumbuhan akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu ada akar serabut. Akar serabut ini apa? Akar serabut ini yaitu dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, anak-anak, kemudian yang kedua ada batang. Batang itu apa? Batang itu adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Jadi di atasnya tanah ya, di atas akar. Nah, fungsi batang itu apa? Yang pertama yaitu mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, berdasarkan bentuknya ini, anak-anak, batang itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu batang berkayu, kemudian yang kedua ada batang rumput, yang ketiga ada batang basah. Oke, dari sini sudah paham ya. Nanti tolong ibu diingatkan ya apabila penjelasan ibu terlalu cepat maupun terlalu kurang jelas. Ingatkan ya ibu ya. Oke, yang ketiga yaitu ada daun. Nah, daun ini anak-anak, apa sih daun itu? Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Tapi di sini ibu tekankan bahwasanya daun itu ada yang tidak berwarna hijau ya, tapi mayoritas daun itu berwarna hijau. Oke. Nah, untuk melakukan fungsi daun itu apa? Yaitu untuk melakukan fotosintesis, yaitu suatu proses pembuatan makanan untuk tanaman atau tumbuhan. Nah, di sini ibu contohkan ada beberapa jenis tulang daun, antara lain yang pertama ada melengkung, yang kedua ada menjari, yang ketiga ada sejajar, dan yang terakhir ada menyirip. Oke, kemudian yang keempat yaitu ada bunga ya. Nah, bunga ini apa? Bunga ini adalah organ reproduksi pada tumbuhan, di mana pada bunga ini terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih yaitu sebagai alat kelamin betina. Nah, kemudian fungsi bunga itu apa sih Bu? Fungsi bunga itu yaitu sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Nah, anak-anak, setelah berkembang biak itu nantinya tumbuhan itu akan menghasilkan biji. Nah, biji inilah anak-anak yang akan menghasilkan calon atau bibit tumbuhan baru jika nantinya akan ditanam. Oke. Kemudian yang kelima ada buah. Ya, buah. Apa sih buah itu, Bu? Buah adalah hasil perkembangbiakan bunga yang telah berkembang biak. Kemudian fungsinya bunga itu apa? Fungsinya buah itu adalah yang pertama untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua yaitu untuk melindungi biji di dalamnya. Nah, yang terakhir ini anak-anak, di dalam buah itu kan pasti ada biji. Oke, biji itu apa? Biji itu adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putih. Nah, fungsinya biji itu apa, Bu? Fungsinya biji yang pertama yaitu sebagai cikal bakal tumbuhan baru dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah jelaskan ya bahwasanya seluruh bagian tumbuhan ini juga seperti manusia, yaitu memiliki bagian tubuh tumbuhan, dan setiap bagian tubuh tumbuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, anak-anak, setiap bagian dari tumbuhan itu juga memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini itu saling bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya, dari mulai akar, batang itu saling bekerja sama dan mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, anak-anak, kemudian
Nah, akar ini akan menyerap air anak-anak dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Nah, habis disalurkan ke batang ini akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian daun ini nantinya akan melakukan fotosintesis, dan bunga yaitu berperan itu apa? Berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak ini, ketika sudah berkembang biak ini nantinya akan menjadi buah. Nah, di dalam buah ini ya terdapat sebuah biji yang jatuh ke dalam tanah ini anak-anak akan menghasilkan tumbuhan menjadi tanaman baru atau cikal bakal tumbuhan baru. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu juga akan menjelaskan bahwasanya manfaat bagian tubuh tumbuhan ini juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, seperti kita ini manusia. Nah, manfaatnya itu apa? Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan. Kemudian yang kedua apa? Sebagai bahan pembuatan perabot rumah, itu bisa anak-anak. Lalu ketiga yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, contoh dari perabot rumah tangga itu kalian pasti tahu kan bahwasanya ada tumbuhan yang 1000 manfaat ya. Itu ibu yang tahu itu ada pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu kan akarnya bisa dibuat untuk sapu lidi. Nah, itu salah satunya bahwasanya tumbuhan itu memiliki dampak manfaat atau impact bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan dah? Apa sudah paham semua? Oke, ibu kira sudah paham semua ya, karena ibu sudah menjelaskan secara spesifik sekali ya anak-anak. Dan di sini ibu yakin pasti kalian sudah mempunyai gambaran bahwasanya bagian-bagian tumbuhan itu juga seperti manusia memiliki bagian tubuh-tumbuhan dan memiliki peran masing-masing atau fungsi masing-masing dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak tadi kan sudah paham ya tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Oleh karena itu, kalian kan sudah paham. Di sini ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ibu akan bagi kelompok. Untuk kelompok pertama ibu namai yaitu kelompok pohon cabai. Kemudian yang kedua ibu akan namai kelompok pohon tomat, dan yang terakhir ibu akan namai kelompok pohon tumbuhan paprika. Nah, oke anak-anak, nanti setiap perwakilan kelompok akan mendapatkan LKPD. Jadi ibu akan memberikan LKPD ya untuk memberikan tugas kepada kalian. Kan tadi ibu sudah menjelaskan materi ya tentang banyak sekali bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum ibu menginstruksikan kalian untuk mengerjakan LKPD, apa sih gunanya ibu membagi kelompok tadi? Yaitu untuk mengerjakan sebuah LKPD yang berbasis kelompok. Kelompok ini akan gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat proyek, yaitu proyek puzzle bagian tubuh tumbuhan. Jadi kalian nanti akan membuat proyek puzzle bagian tubuh tumbuhan berdasarkan kelompok yang ibu sudah bagi tadi ya, yaitu ada pohon cabai, pohon tomat, dan pohon paprika. Nah, sekarang ibu akan sampaikan terkait tata cara pengerjaan LKPD ya. Oke, yang pertama seperti biasa berdoa terlebih dahulu, kemudian bacalah petunjuk, tulislah identitas. Yang keempat ada siapkan serta letakkan alat serta bahan yang sudah kalian bawa dari rumah ya. Kemudian termasuk potongan puzzle. Di sini ibu sudah nantinya akan ibu bagi ya. Ada pohon tomat, kemudian ada tumbuhan cabai atau pohon cabai, ada tumbuhan paprika. Di sini sudah berisi puzzle-puzzle yang akan kalian susun nantinya. Susunnya di mana? Yaitu di kertas manila. Di sini sudah ibu terangkan tentang petunjuknya ya. Ambil kertas manila yang sudah kalian bawa dari rumah. Oke. Nah, kemudian
Kemudian susun puzzle-nya, puzzle yang sudah ibu bawa tadi kalian susun. Kemudian kalian tempelkan. Habis itu setelah itu kalian beri tanda penghubung. Mana sih yang termasuk buah, mana yang termasuk batang, akar dan sebagainya. Kemudian ambil kertas origami, lalu kalian potong origaminya tadi. Kemudian di dalam kertas origami kalian bentuk sesuai kreativitas kalian. Contohnya di sini ibu contohkan seperti awan. Awan tadi kalian tulis bahwasanya itu ditulis fungsi bagian tubuh tumbuhan. Misal akar itu fungsinya apa, batang itu fungsinya apa. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian setelah kalian tempelkan semua tadi kan seperti buah sebagai tempat penyimat cadangan makanan, itu kalian tulis di kertas origami lalu kalian tempelkan di samping tanda panah yang sudah kalian berikan di setiap bagian tubuh tumbuhan ya. Nah setelah itu ibu sarankan agar puzzle-nya tadi jauh lebih menarik lagi, kalian hias sesuai kreativitas kalian. Menggunakan apa? Menggunakan spidol warna bisa, menggunakan kertas origami juga bisa. Kalian sudah membawa alat dan bahannya ya yang sudah ibu instruksikan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian setelah selesai itu puzzle-nya nantinya akan dipresentasikan. Nah setelah sebelum kalian mempresentasikan proyek tadi kan proyeknya sudah selesai dan siap untuk dipresentasikan ya. Setelah kalian membuat proyek, sebelum kalian presentasi itu di LKPD ibu sudah siapkan uji pemahaman. Jadi setelah membuat proyek silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan terkait bagian-bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya. Ibu harap kalian benar-benar memahaminya ya. Kalian bisa diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Oke anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan tidak terkait penjelasan ibu? Sudah paham semua ya? Oke baik, nanti misal ada yang kurang paham kalian bisa tanyakan kepada ibu ya. Nah anak-anak, tadi kan ibu sudah menjelaskan ya bagaimana tata cara mengerjakan APD yang berisi untuk kalian membuat sebuah proyek puzzle bagian tubuh tumbuhan beserta soal uji pemahaman ya. Sekarang kita sepakati terlebih dahulu ya, kira-kira untuk jadwal waktu penyelesaian pengerjaan proyek dan soal uji pemahamannya sekitar berapa? 15 menit ya, cukup ya untuk 15 menit. Oke, cukup ya. Ibu harap dalam waktu 15 menit kalian sudah menyelesaikan proyek puzzle bagian tumbuh-tumbuhan beserta soal uji pemahaman. Nah anak-anak, ibu juga ingatkan kembali kepada kalian bahwasanya kita sudah sepakati bersama ya untuk kelompok 1 tadi judulnya tentang apa? Pohon cabai, tumbuhan cabai. Untuk kelompok 2 tadi pohon tomat, dan untuk kelompok 3 tadi pohon paprika. Nah anak-anak, oke, paham semua ya? Oke baik. Anak-anak, tadi kan kita sudah sepakati bersama ya terkait waktu penyelesaian proyek sekitar 15 menit. Nah, silahkan kalian di sini sudah bisa mulai mengerjakan proyek puzzle bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta soal uji pemahaman ya. Kalian bisa mulai dengan cara menempelkan potongan puzzle bagian-bagian tumbuhan sesuai dengan yang sudah ibu bagian ya. Ada pohon cabai, pohon tomat, dan pohon paprika sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Di LKPD juga sudah ibu kasih ya, di situ sudah ada gambar yang sesungguhnya. Kalian bisa amati gambar yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke anak-anak. Nah anak-anak, ibu harap juga kalian ketika kalian mengalami kesulitan maupun kendala, kalian bisa mengomunikasikan dengan ibu ya. Ibu akan bantu kalian sesuai dengan arahan yang ada di LKPD ya. Dari sini paham semua ya. Kendala-kendala juga silakan kalian komunikasikan dengan ibu. Ibu akan pasti bantu. Baik anak-anak, sudah selesai semua ya proyek puzzle-nya serta soal uji pemahamannya sudah selesai semua ya. Ibu harap pastinya kalian sudah menyelesaikannya. Nah anak-anak, kini tiba saatnya kita akan melakukan proses presentasi terkait hasil yang sudah kalian buat. Nah anak-anak, nantinya ibu akan membimbing selama jalannya proses presentasi. Di sini ibu harap juga terhadap kelompok yang tidak melakukan presentasi, ibu harap kalian bisa memberikan tanggapan, saran maupun pendapat terkait kelompok yang telah presentasi. Nah untuk kelompok pertama silakan. Kelompok pertama dari kelompok tumbuhan cabai. Oke, kelompok tumbuhan cabai silakan melakukan presentasi.
Oke, baik ya anak-anak, sudah bagus ya, sudah dikreasikan, sudah dihias ya untuk hasilnya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok tumbuhan cabai. Oke, untuk selanjutnya kelompok tumbuhan tomat. Silakan. Sudah baik semua ya? Sudah baik semua ya? Oke, silakan ditanggapi untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan ditanggapi. Digunakan untuk kelompok 2, silakan. Sudah sesuai ya antara bagian tumbuhan dan fungsinya, sudah dihias semua ya? Oke, bagus. Dan kelompok yang terakhir, ayo silakan kelompok dari tumbuhan paprika. Oke, sudah bagus semua ya, sudah dihias antara bentuk dan fungsinya, sudah sesuai, tumbuhannya juga sudah sesuai, bentuknya sudah sesungguhnya, puzzle-nya sudah tertata dengan rapi, sudah dikreasikan menggunakan spidolnya, sudah bagus semua ya. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Nah, anak-anak, di sini Ibu sangat bangga kepada kalian. Ibu apresiasi terhadap hasil-hasil kalian. Kalian sudah mampu mengerjakan proyek puzzle bagian tumbuh-tumbuhan beserta soal uji pemahamannya. Bagus semua, good job. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah mengerjakan ya LKPD yang berisi kalian itu membuat proyek puzzle bagian tumbuh-tumbuhan beserta soal uji pemahaman ya, tapi itu bersifat ke kelompok. Nah, di sini Ibu juga ingin mengukur pemahaman kalian dari setiap individu ya, apakah kalian itu memang benar-benar paham atau hanya sekedar mengetahui tanpa memahami. Nah, untuk itu Ibu di sini sudah siapkan LEPD atau lembar soal evaluasi peserta didik. Nantinya ini bersifat individu ya, jadi setiap anak akan mendapatkan LEPD. Nah, ini cukup mudah kok anak-anak. Di sini kalian sebelum kalian mengerjakan, kalian perhatikan ya petunjuk penggunaan tata cara pengerjaan LEPD ya. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Di sini soalnya cukup mudah kok. Yang pertama ada soal pilihan ganda. Kalian bisa silang untuk jawaban yang benar. Ada 10 soal. Kemudian di sini ada soal isian singkat ya. Jadi kalian mengisi titik-titik yang sudah tersedia di sini ya. Kemudian yang terakhir yaitu di sini Ibu ada soal esai. Ada 1 sampai 5 ya. Kalian bisa mengerjakan. Dari sini paham ya? Nah, nanti kalau kalian sudah selesai semua, silakan kalian kumpulkan beserta LKPD atau proyek yang sudah kalian buat tadi ya, beserta LEPD-nya ya. Kalian kumpulkan ke depan, nanti Ibu akan berikan penilaian. Dari sini paham ya? Baik anak-anak, hampir selesai sudah ya kita melakukan proses pembelajaran hari ini. Ayo kita simpulkan bersama-sama ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Bagus sekali, hari ini kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Melalui apa? Pintar, melalui membuat proyek puzzle bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, anak-anak, bagian tubuh tumbuhan itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing seperti selayaknya manusia. Kira-kira tadi yang sudah Ibu jelaskan, bagian tubuh tumbuhan itu ada apa saja? Pintar, ada 6 ya. Yang pertama ada akar. Akar itu fungsinya untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Selain itu juga akar berfungsi agar tumbuhan itu bisa berdiri tegak dan kokoh. Kemudian yang kedua ada batang. Batang itu fungsinya untuk menyerap air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu daun. Daun itu fungsinya untuk fotosintesis. Yang keempat yaitu bunga. Bunga itu untuk apa? Sebagai alat berkembang biakan. Yang kelima yaitu buah. Buah itu fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir di dalam buah itu ada biji. Biji itu fungsinya untuk sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Pintar, dari sini semua sudah paham ya. Dan setiap bagian tubuh tumbuhan itu anak-anak juga memiliki manfaat dan kegunaan di kehidupan manusia. Nah anak-anak, kira-kira selama proses pembelajaran hari ini, kira-kira bagian mana yang kalian merasa kalian kuasai? Bagian mana? Membuat proyek ya, membuat proyek puzzle bagian tubuh tumbuhan. Nah, di samping tadi yang kalian kuasai, sekarang yang kurang kalian kuasai apa? Tidak apa-apa ya, yaitu yang hubungan atau mengaitkan bagian bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan ya. Ini
next pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi ya kalau ada waktu ya. Nah, gimana perasaan kalian selama proses pembelajaran ini? Senang ya pastinya karena membuat proyek puzzle bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak, ibu di sini juga apresiat sekali terhadap hasil kerja kalian. Kalian itu hebat karena sudah menyelesaikan proyek dan tugas-tugas yang telah ibu berikan. Di sini kalian juga menyimak sekali ketika ibu memaparkan materi, menyimak dengan sama, menyimak dengan hikmah dan disiplin selama proses pembelajaran. Nah, anak-anak, di sini ibu sampaikan juga nanti ibu akan berikan pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini digunakan atau ibu berikan kepada kalian yang nilainya lebih dari KKM. Nah, sedangkan untuk remedial nantinya ibu akan berikan kepada kalian yang nilainya di bawah KKM. Nanti spesifik soal-soalnya nanti ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, di pertemuan selanjutnya itu ibu atau kalian juga akan mempelajari tentang apa kira-kira, ada yang tahu enggak? Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pada topik B, yaitu fotosintesis, yaitu proses paling penting di bumi atau di kehidupan manusia. Nah, anak-anak, ibu harap di pertemuan selanjutnya nanti antusias kalian, semangat kalian itu jauh lebih tinggi ya, agar nanti nilainya meningkat dan bisa memotivasi sesama teman. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini dan menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk sesi berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Wiwi Wahyu Sugianti sebagai wakil ketua kelas ya. Nanti kita akan baca surat Al-Asr dan Kafaratul Majelis. Oke, silakan Mbak Wiwi, silakan dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ibu, apabila ada yang salah, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya kalian ya.